Oke, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun Anda berada. Di sini kami dari kelompok 6 dari kelas 5D KVA akan mempresentasikan tugas UAS pada mata kuliah Hukum Cyber dengan dosen pembimbing Pak Abdurrahman Al-Hakim. Oke, di sini kami membahas tentang bisnis cybercrime yang beranggotakan Rido Renando dengan NPM 1931001, saya sendiri Ricci Marlon dengan NPM 1931009, lalu ada Juven Gautama NPM 1931085, lalu ada Erik Fernando 1931189, yang terakhir ada Edoli 1931120. Oke, ini ada video yang kami paparkan dan mari kita saksikan videonya berikut ini. We use technology every day in our lives for everything. People just expect the lights to be on, they expect to be able to turn on the tap and for water to come out. You're activating about 250 different microchips in the modern automobile. Every machine that you get connected to in the hospital, the banks, your credit card purchase. We're also seeing appliances that have become internet enabled. Technology is just becoming the fabric of the modern world. We are becoming increasingly dependent on it. People don't realize that behind all of these systems, there's computers that were probably built 20 years ago. Surf's up, see you on the net. All of those computers and software are deeply insecure. The standard view of a cybercriminal is some 16-year-old pimply kid in his mom's basement hacking away at a keyboard in between playing World of Warcraft or Call of Duty. But it's changed. Today, it's actually a business, and it's run by traditional organized crime groups and new modern organizations. They are global, they're multinational, they're multilingual, and they're operating 24/7. If you shopped at a Target store on Black Friday, your credit card may have been affected by a massive security breach. If you are a victim of a car theft, you know that your car is stolen. You can call the police, they can look for it, etc. What's different about cybercrime is it happens in the background. And by the time you actually realize it, if you ever do, it's way too late. You can see the hacker is actually working in my computer right now. 99% of the people who have been victims of cybercrime don't even know about it. Their machines have been hacked. The bad guys are living inside your computer. They're monitoring what you're doing. According to the latest studies in 2014, the average time to detection is over 200 days. And that doesn't matter if you're a mom sitting at home or the major corporation in Silicon Valley. 200 days across the board. By the time you realize you've got a problem, it's way too late. All of your customers' credit cards are now out on the internet, where people are starting to short your stock in really odd ways. One hacker group may have stolen up to $1 billion from banks around the world. Kaspersky says the cyber attacks are still happening. They're going to first break into a computer in Buenos Aires, and from there going to hop to a computer in Italy, and from Italy they'll go to London, and then they'll go to the bank that they want to take over in New York. And what that means is that now you have an international criminal investigation, and the evidence is incredibly ephemeral. For some parts of the world, the whole concept of cyber and internet and computers is so new. They have absolutely no laws against cybercrime. If we don't have a legal framework that allows the countries to cooperate, then the victim can't do much about the attacker. We don't have a set of frameworks that address the full range of cyber hazards. The technology is developing way too quickly for us to rely upon legal instruments to fix this problem. Beyond that, most of the world's information is not encrypted, whether it be your credit card number or your personal data or your health records. Anthem Insurance got hit by a massive electronic attack. The hackers made off with many of the necessary tools to do a whole lot of damage to a lot of people. We have the attackers running very, very quickly, and it's very difficult to defend against them. The real challenge for all of us is really, do I feel safe in this online environment? There's never been a better time for exponential change in the cybersecurity world. I think that the next big technology should be the creation of a safer internet.
setiap hari hampir semua manusia itu menggunakan teknologi di dalam kehidupan, untuk melakukan apapun. Bahkan secara tidak langsung itu kita telah mengaktifkan hampir sebanyak 250 microchips yang berbeda di dalam otomobil yang modern. Jadi semua mesin teknologi tersebut terhubung ke kartu kredit bank pribadi. Seluruh pelamar kerja pun terhubung ke internet dalam kehidupan sehari-harinya. Teknologi pun menjadi bagian dari struktur di dalam kehidupan modernisasi ini. Dan manusia pun menjadi bergantung pada teknologi. Lalu banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa di dalam semua sistem yang ada saat ini, ada komputer yang diciptakan sekitar lebih banyak 20 tahun yang lalu. Dan perlu diketahui bahwa itu tidak semua itu tidak termasuk software yang aman. Lalu salah satu kasus cybercrime yang cukup serius adalah ada seorang anak yang berumur 16 tahun yang tinggal di apartemen ibunya yang melakukan tindakan hacking terhadap keyboard pada saat bermain World of Warcraft dan Call of Duty. Bahkan itu semua berubah menjadi kian memburuk. Gagasan tersebut melahirkan sebuah organisasi kriminal berkelompok yang bersifat tradisional dan modern, dan tersebar ke seluruh penjuru dunia dan bahkan mampu mengoperasikan kinerja di dalam organisasinya selama 24 jam tanpa henti. Contohnya saja ada sebuah ancaman cybercrime terhadap kartu kredit pribadi yang bisa bocor dan tersebar kemana-mana pada saat berbelanja di sebuah toko swalayan, khususnya pada hari Black Friday, atau umumnya dikenal sebagai hari diskon besar-besaran di luar negeri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rido Renando. Kepada Rido dipersilahkan. Oke, selanjutnya itu sebagai perumpamaan, jika mobil Anda dicuri, Anda dapat mengetahui bahwa mobil Anda telah hilang dan Anda dapat melaporkan kejadian hilangnya mobil Anda kepada pihak berwenang. Tapi berbeda halnya dengan urusan cybercrime. Cybercrime terjadi di belakang kita tanpa bisa kita ketahui secara gamblang dan jelas. Akan tetapi, ketika pada saat waktunya bahwa kita telah menjadi korban dari cybercrime, itu semua sudah telat. Ini sungguhlah mengerikan. Data menunjukkan bahwa terdapat 99% korban cybercrime tidak mengetahui tentang hal ini, seperti komputer yang telah terkena hack, adanya hacker yang bersarang dalam komputer kita, mereka memonitorisasi apa yang sedang kita lakukan. Bahkan, dari sebuah studi yang dilakukan di salah satu lembaga penelitian mengatakan bahwa komputer dapat mendeteksi adanya hacker pada komputer yang kita gunakan setelah 200 hari setelah kejadian di hari pertama, di mana hacker dapat membobol sistem keamanan dari komputer kita. Hacker tidak pernah memandang apa gender, status, jabatan, ras, agama, suku, warna kulit, budaya, ataupun negara Anda. Semuanya terjadi begitu saja setelah 200 hari sejak kejadian tersebut terjadi. Akibatnya, semua data pribadi milik kita, baik berupa kartu kredit, itu semua tersebar kemana-mana di seluruh penjuru internet. Bahkan, orang-orang dapat melihat dan menginvestigasi jumlah atau stok penghasilan yang kita dapat dengan cara yang tidak baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eric Hernando. Salah satu kasus cybercrime yang perlu diketahui juga adalah sebuah kelompok hacker mungkin telah berhasil mencuri uang sebesar 1 miliar US dollar dari seluruh bank di dunia. Dengan menjalarnya kasus cybercrime di salah satu negara ke negara lain, maka investigasi yang dilakukan terhadap cybercrime internasional mencangkup sebuah bukti yang bahkan tidak kekal. Next. Beberapa negara yang tidak maju, mereka tidak memiliki dasar fondasi hukum yang mengatur tentang cybercrime. Akibatnya banyak dari mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa ketika komputer atau data pribadi mereka diserang oleh sekelompok hacker yang jahat tersebut. Ini sungguhlah memprihatinkan. Next. Selain itu, hampir semua informasi yang berkaitan dengan dunia ini tidak semuanya terenkripsi dengan baik. Oleh karena itu, para hacker memanfaatkan celah-celah tersebut untuk membobol sistem keamanan pada komputer korban. Semua itu termasuk hal-hal yang mencangkup data pribadi, kartu kredit, dan riwayat kesehatan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Edo. Salah satu lembaga asuransi terkemuka pun telah terkena serangan masif dari para hacker. Tantangan sebenarnya adalah apakah kita benar
benar merasa aman ketika di dalam lingkungan seperti ini. Belum pernah ada transisi waktu yang menandakan perubahan yang baik terhadap keamanan siber. Next. Hukum yang mengatur secara nasional. Cybercrime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 tahun 2011 bagaimana telah diubah jadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 UU ITE. Khusus pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Next. Aturan yang tentang hacking diatur pada pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Menyatakan bahwa pasal 30 UU ITE diatur dalam pasal 46 UU ITE. Ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Ayat 2 dipidanakan dengan penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Ayat 3 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Baiklah, berikut akan dilanjutkan oleh Juven. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah hukum internasional, yaitu terdapat beberapa organisasi internasional yang mengatur tentang kejahatan cyber atau yang biasa kita sebut cybercrime yang dapat dikaitkan dengan perbuatan kejahatan hacking dan cracking. Adapun hukum internasional yang mengatur kejahatan tentang hacking yaitu selanjutnya yaitu salah satu pasal yang berkaitan dengan kejahatan hacking yaitu Section 1, Attack on Computer System, atau yang biasanya menyatakan bahwa setiap peserta African Union harus menetapkan undang-undang yang memiliki aturan pidana terhadap dan mengakses atau mencoba untuk mengakses dengan maksud jahat atau tidak sah secara hukum terhadap sebagian atau seluruh sistem komputer. Selanjutnya, yaitu artikel 3, strip 7. Pasal ini menyatakan bahwa setiap peserta African Union untuk harus menetapkan undang-undang yang memiliki aturan pidana terhadap orang yang merusak ataupun berusaha untuk merusak, menghapus atau berusaha untuk menghapus, mengambil dengan paksa atau mencoba mengambil dengan paksa, mengubah atau mencoba untuk mengubah data komputer secara tidak sah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa banyak sekali cara-cara untuk melanggar dari hukum internasional tersebut. Mungkin demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Lebih dan kurang terima kasih. Selamat pagi, siang, dan malam.